Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, semoga kita sehat selalu dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, sehingga Allah menuntun kita baik dalam perbuatan maupun perkataan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan juga kewajiban. Untuk yang pertama, tentang hak. Ada yang pernah mendengar kata hak? Oke, kelas 2, kelas 3 dulu kita pernah belajar materi hak dan kewajiban. Hak sendiri itu adalah sesuatu yang berhak didapatkan manusia sejak dalam kandungan. Ingat, di situ kata kuncinya adalah didapatkan, yang diperoleh. Jadi semua yang diperoleh, yang bisa diperoleh oleh manusia itu adalah hak. Sedangkan untuk kewajiban, ada yang tahu apa itu kewajiban? Jadi kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kalau hak tadi adalah diperoleh, yang diterima. Kalau kewajiban itu yang harus dilakukan. Jadi ada yang kalanya kita memperoleh, ada kalanya kita harus melakukan sesuatu. Nah, yang diperoleh tadi adalah hak-hak kita, sedangkan yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita. Baik, selanjutnya contoh hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Nah, yang pertama, hak-hak kita itu apa saja sih dalam pemanfaatan sumber energi? Oke, di sini contohnya Pak Yuda adalah tentang air. Sumber energi air. Yang pertama, mendapat air bersih. Oke. Yang kedua, memanfaatkan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Yang ketiga, mendapatkan aliran air yang lancar. Nah, ini adalah hak kalian, hak kita semuanya. Nah, ketika kita sudah memperoleh hak, tentunya pasti ada kewajiban yang mengiringinya. Contoh, ketika sudah mendapat air bersih, maka kewajiban kita tidak mencemari air dengan limbah. Contohnya adalah membuang sampah di sungai. Itu nggak boleh. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan atau sudah penuh. Nah, kita boleh memanfaatkan air untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, dan lain sebagainya. Tapi ketika air itu sudah tidak kita gunakan atau sudah cukup, maka kita ada kewajiban di situ, yaitu mematikan atau menutup keran air. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Nah, ketika kita alhamdulillah diberikan Allah rezeki air yang lancar, tidak kekeringan, maka kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan air secukupnya. Karena dengan menggunakan air secukupnya, kita adalah termasuk orang yang tidak boros. Karena kalau ada orang yang boros, itu akan menghasilkan mubadzir, dan mubadzir adalah teman-temannya syaitan. Jadi jangan sampai kita menjadi teman syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas bagaimana Pak pelaksanaan hak dan kewajiban? Kok kita memperoleh, kadang-kadang harus melakukan. Jadi cara pelaksanaan hak dan kewajiban sendiri itu harus dilakukan dengan seimbang. Ingat, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Maksudnya gimana seimbang? Contohnya, coba lihat gambar yang satu ini. Di situ ada orang yang duduk sedang menonton televisi pada pukul 8:30 pagi. Oke, dimana karena itu pagi lampunya di situ mati, ya. Dan AC-nya karena dirasa tidak perlu digunakan, maka AC-nya tidak dinyalakan. Jadi dia hanya menonton televisi untuk memperoleh haknya. Kewajibannya dia menghemat energi yang ada di sekitarnya. Penerangan cukup, ya lampu mati.
udara nggak terlalu panas, ya AC dimatikan. Ini contoh melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Coba perhatikan gambar yang nomor 2. Dia memperoleh hak, boleh menonton televisi, boleh menyalakan musik, tapi dia tidak seimbang. Kenapa? Karena kewajiban dalam menghemat energinya tidak dilakukan. Dia tertidur, televisi nyala, alat musik menyala, laptop juga masih menyala. Nah, ini dia mendapatkan hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Ini contoh yang salah. Jadi seimbang itu seperti gambar yang pertama, memperoleh hak dan menjalankan kewajiban. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba mengolah informasi. Kalau tadi kita sudah melihat gambar 1 dan gambar 2, selanjutnya kita belajar mengolah informasi. Jadi mengolah informasi itu mengolah sumber data, baik berupa gambar ataupun teks ya, menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Jadi misalkan kita melihat gambar, kita bisa menjelaskan isi dari gambar itu seperti apa. Contoh menceritakan informasi berdasarkan gambar ya. Di sini ada gambar, coba diperhatikan. Nanti kita coba mengolah informasi dari gambar ini. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada 2 orang yang bersepeda, lalu di sebelah kanannya ada gambar pom bensin yang dicoret. Kira-kira apa yang bisa kita informasikan? Nah, anak-anak, dalam mencari informasi pada gambar, kita harus menentukan dulu gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok dari gambar ini itu adalah dengan bersepeda itu kita dapat menghemat bahan bakar minyak. Nah, ini adalah gagasan pokok dari gambar itu. Selanjutnya kita bisa menceritakan lebih detail, yaitu berupa gagasan pendukung lainnya. Misal, kita sebutkan dulu gagasan pokoknya. Bersepeda dapat menghemat bahan bakar minyak. Dikarenakan dengan bersepeda, selain tubuh kita menjadi sehat, kita tidak perlu mengisi bahan bakar minyak di pom bensin. Dengan bersepeda, bahan bakar minyak ketersediaannya akan selalu cukup. Dengan bersepeda, polusi udara pun juga tidak akan terlalu banyak, dan seterusnya terkait gagasan pendukung. Nah, ini contoh menceritakan informasi atau mengolah informasi dari gambar. Sedikit yang kita pelajari, yang paling diingat adalah kita harus melaksanakan harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Dan keduanya ini harus dilaksanakan secara seimbang. Ingat, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Untuk yang terakhir, mari kita baca doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi ala hal wa a'udzu billahi min adzabin nar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma manfaat, semoga manfaat semuanya, barokah semua ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.